Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, hadirin jamaah zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah yang saya hormati, para asatidz di sini ya, dan juga Bapak Ibu Prof, Bapak Ibu dosen, dan juga para tendik, juga para mahasiswa yang saya banggakan. Mohon izin mengganggu zikir ya pasca sholat hadirin semua. Hari ini kita coba untuk mengupas sedikit tentang satu hal yang mungkin menjadi satu kebiasaan dari kita semua, kebiasaan yang mungkin tidak kita sadari, tapi ini menjadi satu kepedulian atau awareness kita semua untuk bekal kita menuju kehidupan setelah kita selesai tugas kita di dunia ini. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini sudah memberikan kesehatan, nikmat, sehat, berkumpul, dan juga kita hari ini sama-sama di waktu zuhur selalu dinantikan gitu ya, karena zuhur ini adalah waktu break yang dari satu rutinitas harian yang kita lakukan. Kita sering merasa kalau diri kita harus healing gitu ya, harus istirahat, memberikan satu reward kepada diri kita untuk satu kebahagiaan ya, dan dari rutinitas yang menegangkan dari pagi sampai siang ini, tugas di sebagai masing-masing ya, Bapak Ibu hadirin di sini bertugas masing-masing, mahasiswa juga di sini dengan beban-bebannya gitu ya, mahasiswa baru dibebankan oleh senior gitu ya, senior dibebankan oleh dosen gitu ya, dosen dibebankan oleh seterusnya gitu ya, dan kita diberikan nikmat untuk break di zuhur ini gitu ya. Alhamdulillah. Dan di doa pembuka saya katakan bahwa satu kenikmatan kita dalam majelis ilmu itu adalah ditentramkan hati kita gitu ya. Jadi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin gitu ya. Pada kita orang-orang yang beriman pada Allah, semoga kita mendapatkan keberkahan ya, dan juga tentunya ya dari keberkahan macam-macam ya, terutama ilmu yang mungkin sedikit saya share hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat-sahabatnya, karena jasa-jasa beliau kita akhirnya bisa berkumpul di sini gitu ya, bisa saling sapa, bersilaturahim, dan saling memberikan sinar Islam gitu ya, yang akhirnya saling menguatkan diri kita dalam dalam Islam, dan juga saling menguatkan hati kita untuk melangkah ke depan. Nah, judulnya agak sedikit ini nih, sedikit galak ya, biar pada datang aja sih sebenarnya gitu ya, hadirin semua. Insya Allah ini harian kita. Kalau katakan brain rot, ini sebenarnya pembusukan otak kalau kita terjemahkan gitu ya. Kurang ini juga kalau saya tulis pembusukan otak, waduh ini galak banget gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya gitu ya? Kebiasaan ya, atau tadi di awal disebut strike, serangan gitu ya. Ini kebiasaan gitu ya. Dan apa implikasinya ke kita gitu ya. Nah, mari kita coba kita kupas dulu bahwa sebenarnya 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah memperingatkan kita gitu ya, di hadis ini ya. Ini hadis sudah masyhur sekali gitu ya, jadi sudah terkenal dari Ibnu Abbas gitu ya. Jadi saat itu
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nikmatani ya mahbun ya, mahbun ini adalah dikatakan di sini sebagai tertipu gitu ya. Mahbunan fihi ma katsiran min nas as-sihah wal farur gitu ya. Jadi dari Ibnu Abbas sendiri dikatakan Rasulullah pernah berkata bahwa sebenarnya ada dua hal gitu ya. Ada dua nikmat yang sering kita lupakan sebagai manusia. Sering kita lengah, sering kita tertipu dengan gitu ya. Nah, ini kata-katanya lumayan keras gitu ya. Tertipu gitu ya. Kita nggak sadar. Kalau orang ketipu gitu ya, nggak sadar kan gitu ya. Ketipu gitu ya. Iya ketipu nih saya nih, gitu kan. Nggak, oh iya baru sadar setelah itu. Nah, kenapa? Ya, mari kita lihat ya. Apa sih sebenarnya dua hal, yaitu sehat dan waktu luang. Ya, as-sihah, ya, wal faragh gitu ya. Dan hari ini saya mengupas karena waktu yang kita singkat aja, jangan terlalu lama nanti kurang. Biar bikin penasaran gitu ya, sedikit-sedikit aja. Kita satu dulu ya, al-faruhnya dulu gitu ya. Artinya apa? Yang berhubungan dengan waktu luang. Nah, gitu ya. Apa sih? Mari kita lihat. Kami dari saya berafiliasi di Departemen Biologi di lab molekular dan selular gitu ya. Kajian saya tentang cancer, aging, penuaan, dan juga salah satunya dari aging ini adalah neuroaging atau penuaan saraf. Nah, hari ini kita akan bicara sedikit tentang neurobiologi gitu ya, biologi saraf gitu ya. Ditinjau dari hadis tadi. Kalau kita ngomong tertipu gitu ya, Rasul memperingatkan kita dengan kata-kata tertipu, artinya ada hal yang memang kita tidak sadari. Ini mungkin sedikit kurang 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 bersahabat ini PPT-nya, tapi kita inilah karena kita di UI kita kajiannya kajian dari sains, dari bench to masjid gitu ya, gimana dari lab terus kita menguatkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah yang ada terhampar di bumi ini, kita kuatkan dan kita berikan hikmahnya di sini ya, dan semoga ini akan menambah ini kita gitu ya, keimanan kita. Sebenarnya gitu aja sebenarnya. Jadi apa nih? Jadi ini algoritma dari identitas seseorang gitu ya. Jadi ini kebiasaan hidup kita. Jadi kebiasaan, aktivitas sehari-hari yang menjadi rutinitas, dan rutinitas itu akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan jadi identitas. Kita nggak sadar, kita terbentuk oleh diri kita sendiri, oleh emosi diri kita sendiri. Ya, pelan-pelan tidak terbentuk gitu ya. Nah, ini bisa dilatih dengan dua hal. Dan satu hal ya, kalau kita tidak perhatikan ini, maka akan ada yang namanya satu kondisi di mana kita merasa bahwa diri kita ini memang harus selalu menyenangkan. Ya, contohnya begini. Ini pendahuluannya seperti ini. Kalau kita melihat slide ini, ya, maka ada kita katakan misalnya setelah bangun dari tidur. Ya, ini kebiasaan kita nih sekarang nih ya, kita bergantung yang namanya dengan gadget. Jadi kita bangun tidur, kita ngerasa bahwa diri kita nih selalu harus terhibur ya, atau merasa puas kalau kita mendapatkan informasi yang up to date. Oleh karena itu apa? Bangun tidur kita selalu apa? Selalu cek deh tuh yang namanya WhatsApp kita gitu ya. Kita cek lagi yang namanya semua informasi-informasi up to date yang ada. Dan ini membuat diri kita, dan itu bukan hanya informasi, bisa juga hiburan, tergantung
kita sukanya apa. Dan ini akan membentuk identitas kita sebenarnya. Makanya apakah kita akan selalu menghibur diri kita, memberikan nilai positif, nilai-nilai yang menyenangkan untuk diri kita, atau kita memang sudah memprogram diri kita. Bangun tidur, kita diajarkan sunahnya baca doa gitu ya. Kemudian setelah baca doa kita kembali wudhu ya, dan selanjutnya ya. Yang sebenarnya kalau kita ukur itu bukan hal yang menyenangkan untuk diri kita kalau kita tidak terbiasa. Nah, demikian. Dan ini akhirnya apa? Efeknya ternyata setelah dibuat satu studi, ternyata orang-orang yang selalu memberikan hiburan, ya, mereward dengan atau memberikan imbalan satu hiburan, ya, sesuatu yang merasa terhibur untuk dirinya, maka pekerjaan biasanya orang-orang tersebut dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak optimal. Kenapa? Karena ternyata mudah mencapai satu titik puncak yang melelahkan. Demikian, ya, ini studinya begitu. Nah, beda dengan misalnya orang yang bangun tidur dia tadi memprogram. Ini studinya bukan studi orang, bukan ilmuwan muslim ya, tapi studi ya biasa gitu. Tapi dia membuat satu grup ya, demikian. Dan ternyata orang yang melatih dirinya ya dengan program-program tertentu, dia justru bisa melewati hari-harinya itu dengan hal yang optimal. Demikian ya. Jadi ini sebenarnya gambaran dari kenapa sebenarnya? Karena sebenarnya otak kita ini adalah satu organ di mana organ tersebut bukan sekedar gumpalan daging, bukan sekedar gumpalan struktur ya, tapi ternyata di situ banyak sekali chemical atau bahan-bahan kimia yang merajut satu sel ke sel yang lain, yang biasa kita sebut sebagai neurotransmitter. Dan bila mana kita memberikan satu rewarding atau suatu hiburan kepada otak kita, maka otak itu akan mengeluarkan yang namanya dopamin ya. Pernah dengar Bapak Ibu ya, dopamin ini obat. Kalau ada obatnya juga sebagai obat perangsang dibuat ini ya. Jadi orang yang dengan kadar misalnya asupan tersebut, dopamin akan tinggi ya, dan akan terjadi di suatu kondisi di mana disebut sebagai dopaminergic atau banjir dopamin. Nah, gitu ya. Ketika terjadi banjir dopamin, hal ini akan menyebabkan ya hilangnya justru hilangnya penerima dopamin tadi gitu. Ya, jadi di dopamin bila mana atau misalnya neurotransmitter itu ada di dalam atau di sekitar sekeliling otak tadi, ya. Kalau dalam kadar tertentu dia akan terserap atau terikat secara normal dan secara proporsional. Tapi justru dengan banjirnya ini menyebabkan penerima atau yang disebut sebagai reseptornya akan berkurang. Nah ini ya, dan akhirnya menyebabkan orang justru ya dengan kurangnya ini menyebabkan orang untuk ingin lagi yang disebut sebagai kecanduan. Sehingga yang namanya kecanduan hadirin bukan hanya kecanduan obat terlarang, narkotik yang biasa kita dengar, dan ini juga berhubungan dengan dopamin tadi. Kita pernah dengar kecanduan orang-orang dengan kecanduan pornografi, kecanduan medsos, ya, judi online, ya, dan lain-lain. Yang ini yang menyebabkan kenapa? Karena kita ingin selalu dihibur terus. Tidak mencapai satu puncak dan akhirnya kita tertipu. Nah, ini dia. Ya, hadis yang tadi 14 abad Rasul katakan, kenapa kita tertipu? Karena perilaku kita sendiri. Kalau kita tidak aware, maka ya diri kita tidak mengendalikan, maka kita diambil alih oleh setan. Ya. Boleh nyalain setan, boleh loh ya. Kalau setan boleh disalahin, ya. Kalau orang nggak boleh nyalain orang, nyalain setan boleh, Bapak Ibu ya. Kira-kira demikian ya. Nah, apa nih
Kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi dua efek tadi, kita akan memilih apakah kita akan melakukan hal tersebut, ya, mengisi waktu luang yang kita punya dengan hal-hal yang sifatnya membunuh waktu tersebut, ya. Ada dua istilah di Inggris, bahasa Inggris itu adalah membuang waktu dan membunuh waktu. Jadi waktu dibunuh gitu ya. Jadi killing time or wasting time gitu ya. Kalau wasting time kita memang membuang-buang waktu gitu ya. Tapi killing time, membunuh waktu ya. Yang kita sebenarnya tidak pengen waktu itu banyak tapi kita hilangkan. Ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Apakah kita sebagai muslim seperti itu ya? Dan bagaimana kita memanfaatkan waktu kita tadi ketika kita memilih untuk membunuh, maka justru membunuh waktu kita dengan tadi ya hiburan-hiburan ya, video-video yang tidak jelas gitu katakan gitu ya. Banyak sekarang konten-konten tersebut akhirnya kita terangsang seperti itu. Terangsang untuk lakukan lagi sehingga otak kita ini dibanjiri oleh dopamin tadi yang sehingga akhirnya kita tidak bisa optimal dalam menjalani keseharian kita. Ya, jadi sebagai renungan untuk saya sendiri, ya, karena saya pun masih seperti itu, gitu ya. Untuk renungan kita, untuk evaluasi diri kita, bagaimana sisa hidup kita saat ini kita gunakan, kita manfaatkan supaya waktu-waktu ini bisa lebih optimal lagi. Demikian mungkin kajian singkat saya. Ini tim saya di lab, ya. Mungkin dengan kajian-kajian berikutnya kita akan bicara tentang cancer, bagaimana sel cancer itu bisa dikendalikan dengan Quran dan lain-lain gitu ya. Kami coba juga di lab gitu ya, walaupun belum ada papernya. Mari kita nanti satu saat kita share di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk duluan.